93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Ida Fahri di sini. Kita akan ngobrol santai tentang parlemen kita. Dan seperti biasanya menghadirkan legislator Kota Makassar yang selalu hadir menjadi narasumber saya di program parlemen kita. Dan hari ini juga saya sudah kedatangan tamu yang siap tentu saja memberikan banyak informasi juga berkaitan dengan tema kita seputar gudang dalam kota. Saya sapa dulu tamu saya, saya panggil Dinda boleh? Boleh. Oke, ada Dinda Dr. Udin Saputra Malik. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Baik, sehat tentu saja dan tetap semangat. Agenda hari ini kelihatannya juga masih ada ya setelah podcast ini? Iya. Ada ya? Iya. Ada pengawasan berbagai izin usaha. Iya. Kebetulan kami di Komisi A membidangi PTSP, Iya. dinas yang berwenang untuk mengeluarkan izin-izin. Izin-izin, oke. Saya ingin bertanya dulu nih, Anda kan ini praktisi di bidang kesehatan, beralih ke dunia politik dan menjadi wakil rakyat di DPD Kota Makassar, mewakafkan diri ya untuk kemudian membantu masyarakat. Ini seperti apa kemudian apa yang melatar belakangi sehingga kemudian masuk ke DPRD ini? Ya, yang pertama adalah memang minat. Iya. Jadi setelah lulus, setelah menjadi praktisi, saya kemudian terjun ke masyarakat. Saya pernah di puskesmas, dan di situ kemudian saya melihat ada satu ceruk yang harus kita perbaiki dalam kesehatan, terutama untuk pelayanan publik, yaitu manajerial. Manajemen ini tidak lepas dari pengaruh politik. Sehingga dari situ saya kemudian masuk ke Kementerian Kesehatan, dan setelah menikah juga disupport dengan lingkungan pelaku-pelaku politik. Jadi tertarik, ada kesempatan, dan alhamdulillah terpilih untuk menjadi salah satu anggota Dewan Kota Makassar. Oke. Saya yakin Anda paling begitu banyak tahu ya bagaimana kondisi kesehatan ya warga Kota Makassar, tapi nanti untuk episode berikutnya masih memungkinkan. Dan juga bukan saya, komisi saya. Oh, betul. Oke, kita berbicara tentang gudang dalam kota. Ini kan kalau kita lihat Dinda bahwa juga pergudangan, ataukah ini juga termasuk salah satu hal yang disampaikan pada saat reses atau tidak? Termasuk. Ini ya? Termasuk. Jadi saya dari Dapil 3, Kamalandrea dan Biringkanaya yang secara perundangan melalui Perda dan Perwali itu adalah hanya dua kecamatan yang diizinkan. Jadi kalau dari kami, dia lebih kepada detailnya bagaimana. Tapi untuk daerah-daerah lain seperti Dapil 2, di mana di situ masih banyak aktivitas pergudangan dalam kota, itu selalu menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat terkait keberadaan gudang dalam kota. Tapi kalau kita lihat ini kan Dinda, polemik yang berkepanjangan ini kan gudang dalam kota sejak bisa dikatakan belasan tahun ini masih menjadi kemudian satu hal yang sampai hari ini juga masih kemudian belum ada, bisa dikatakan ya meskipun ada penanganan berkaitan dengan regulasi yang sudah ada, Perda dan Perwali, tapi belum maksimal begitu. Kalau Anda melihat seperti apa kemudian, kenapa belum bisa maksimal penanganannya? Iya, jadi peraturan pertama terkait gudang dalam kota itu sebenarnya sudah dari tahun 1992 melalui Perda nomor 3, di mana pada waktu itu masih Ujung Pandang namanya, itu sudah diatur lokasi pergudangan dan terminal kargo. Jadi pada masa tersebut memang perkembangan perdagangan itu dimulai dari areal pelabuhan. Jadi dari areal pelabuhan waktu itu kecamatan Ujung Tanah, kecamatan Ujung Tanah, di mana daerah penyangga sebagai pergudangan itu ada Talo, kemudian ada Wajo di situ. Nah, kemudian disadari bahwa
kota ini akan terus berkembang, sehingga penataan antara sektor industri, perdagangan, jasa, pemukiman, dan lain sebagainya itu harus ditata. Sehingga mulailah pada tahun 2005, 2005, Iya, 2005. 2005. Jadi waktu 92 itu Bontoala itu masih bisa, Bontoala, Wajo itu masih bisa ya. Iya. Biringkanaya sudah ada, Biringkanaya ditentukan. Nanti di tahun 2005 barulah kemudian disebutkan cuman 3, 4 ya. Jadi Biringkanaya, Tamalandrea, dan Talo. Iya. Yang juga didukung oleh Perwali pada waktu itu di zaman Bapak Ilham Arif Sirajuddin, yang kemudian tidak berlaku sejak adanya Perda tahun 2009, Perwali tahun 2019 terbaru, yang cuman men-state, yang cuman menyebutkan 2, Biringkanaya dan Tamalandrea. Kalau kita lihat perkembangannya kan, progres bagaimana untuk pengaturan keberadaan gudang ini kan, kalau tidak salah Perda ini mengatur wilayah ya yang boleh ada pergudangan di situ. Apakah nanti kemudian ada dari legislasi, ada regulasi baru yang coba mungkin untuk lebih menegaskan bahwa 2 wilayah ini adalah Biringkanaya dan Tamalandrea ini memang lokasi yang memang diperuntukkan untuk pergudangan? Iya, jadi mungkin yang perlu kita pahami dulu bahwa pemerintah tentunya membuat kebijakan dengan tidak bermaksud untuk mematikan sektor usaha tertentu. Nah, untuk pergudangan sendiri ini sebenarnya kita memikirkan value, nilai yang sebenarnya lebih besar lagi, Bu. Jadi kenapa gudang ini harus ditata? Yang pertama dari aspek lingkungan dan lalu lintas. Kita ketahui bahwa pergudangan itu bukan cuma barang kering saja, ada barang basah, bahkan ada juga barang-barang berbahaya. Ya, contohnya ada gudang bahan ledak, ya. Kemudian ada gudang bahan-bahan kimia, kemudian plastik, di mana ini sangat rawan. Sehingga aspek kedua yang menjadi bahan pertimbangan kenapa ini harus ditata adalah aspek keamanan. Kita pernah mendapatkan kasus, ya bukan saya lupa, kayaknya pernah juga di Makassar, di Maros ada gudang plastik terbakar, gudang itu kemudian merembes ke pemukiman. Karena wilayahnya wilayah pemukiman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lalu lintas. Nah, lalu lintas di mana pergudangan ini pasti melibatkan bongkar muat dari kendaraan yang bertonase tinggi, kemudian menggunakan feeder, dan akhirnya bisa menyebabkan kemacetan. Nah, aspek ketiga sebenarnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan peruntukannya. Contohnya, jalanan yang diperuntukkan untuk pemukiman mempunyai ketebalan spesifikasi yang berbeda dibandingkan ketebalan yang digunakan untuk kawasan pergudangan. Sehingga apabila sarana-prasarana pemukiman digunakan untuk pergudangan, ini akan menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan dan akhirnya bisa menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu, ini ditata ya melalui peraturan-peraturan seperti rencana detail tata ruang, sehingga mau tidak mau harus kita patuhi. Cuman pertanyaannya tadi, kenapa akhirnya sepertinya belum patuh? Ya, kenapa belum patuh? Tentunya kita melihat berbagai macam aspek ya, terutama aspek ekonomi dan sosial, di mana kawasan pergudangan ini telah menciptakan sebuah ekosistem usaha yang tentunya kalau kita mau pindahkan dengan mungkin kekerasan atau dengan ya ketegasan yang agresif, tentu ini akan menimbulkan gejolak sosial, sehingga langkah yang kita mau tempuh sebenarnya adalah langkah-langkah persuasif, di mana kita harus lebih meningkatkan kepatuhan terhadap berbagai macam produk hukum yang telah kita lahirkan nih. Ada perwali, perda, di mana sebenarnya semenjak ada perwali perda tersebut sudah ada pertama, larangan memberikan izin baru. Yang kedua, larangan perpanjangan.
gitu, dan larangan mendirikan gudang baru. Nah, sehingga kalau ini tidak dipatuhi atau ada oknum yang berusaha tidak mematuhi, nah inilah sebenarnya fungsi pengawasan dari DPR yang harus diperketat, yang kerjasama juga dengan pemerintah Kota Makassar. Di sini ada berbagai stakeholder yang harus menjadi mitra kita. Yang pertama tentunya adalah Dinas Tata Ruang, di mana Dinas Tata Ruang harus memberikan detail nih, bahwa kecamatan ini, kelurahan ini, jalan ini boleh atau tidak boleh, seperti itu. Nah, sehingga dari RDTR ini masuk ke sistem PTSP, perizinan, di mana ketika sekarang dengan zaman OSS, di mana semua perizinan itu dari pusat, ya, kadang-kala kan kalau dulu mau urus perizinan harus ada pengantar RT, RW, lurah, camat, dan lain sebagainya, sehingga ketika kita tahu bahwa tidak boleh kau bangun gudang di situ. Ini kan yang tahu sekarang ini adalah RDTR tersebut. Karena perizinan sudah tidak melalui RT, RW, lurah itu lagi, gitu. Sehingga kalau RDTR tidak tepat, tidak detail, tidak tegas dalam menentukan, maka perizinan akan semrawut. Akan muncul gudang yang tidak pada tempat, seperti itu. Nah, kemudian kita juga meminta proaktif dari Dinas Perdagangan dalam menertibkan, karena memang ada beberapa pengecualian. Sebenarnya kita kembali ke definisi gudang nantinya, di mana Disdak ini akan memberlakukan yang pertama adalah TDG, tanda daftar gudang, yang diikuti dengan sertifikat layak fungsi gudang. Kemudian ada juga namanya surat keterangan penyimpanan barang, SKPB, di mana ada beberapa retail yang tentunya akan bisnis prosesnya akan terganggu kalau tidak punya gudang penyimpanan sementara itu, gitu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang itu. Yang berikutnya adalah kita perlu juga pengawasan yang ketat juga dari Satpol PP dan Camat Lurah. Nah, itu sehingga aktivitas-aktivitas gudang dalam kota yang tersembunyi atau diam-diam itu bisa secara tegas dilaporkan kepada Disdak atau ke Dep. Oke. Kalau mendengar penjelasan Dinda tadi tentang bagaimana pemahaman sebenarnya kenapa gudang itu tidak boleh berada di kawasan yang memang tidak diperuntukkan untuk gudangnya, artinya dalam kota bisa dikatakan seperti itu. Itu kan begitu detail, begitu bisa cepat dipahami. Mungkin ini tidak ada pemahaman ya, atau sosialisasi, edukasi yang lebih luas ke masyarakat, sehingga kemudian begitu ada perwali ini, ada juga yang namanya perda, tapi tetap tidak kemudian bisa maksimal untuk berlakunya di masyarakat. Ya, Kurangnya sosialisasi mungkin ya. Kalau dari aspek sosialisasi memang belum optimal. Tapi namanya produk perundangan, apalagi di era digital ini, tentunya harusnya lebih cepat. Tapi ini juga menjadi PR untuk kita, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita selalu sosialisasikan, terutama dengan beberapa tahun terakhir ini terjadi perubahan signifikan dalam hal mata perizinan. Sehingga mungkin yang dulunya tahu harus ada izin gangguan, harus ada ini, kalau Amdalalin masih. Nah, itu yang kemudian harus kita sosialisasikan, bahwa pergudangan ini stop, tidak boleh, gitu loh. Nah, kadang kan sebagai pelaku usaha kan fokus menjalankan bisnis day to day, hari ke hari, sehingga di kemudian hari harus menghadapi kenyataan ada peraturan bahwa mereka harus pindah. Ini tentunya membutuhkan investasi juga, investasi yang besar. Apalagi kemarin salah satu keluhan dari asosiasi tersebut adalah tidak tersedianya tempat gudang yang mau dibeli yang affordable, gitu, dibandingkan dengan tempatnya yang sekarang. Nah, ini juga menjadi sebuah pemakluman untuk kita, bahwa ya di suatu pihak harus juga disediakan tempat yang affordable untuk mereka melaksanakan giat mereka. Walaupun kami sebenarnya juga melihat adanya keengganan untuk pindah itu karena
masyarakat sudah terbiasa. Artinya untuk menjangkau sebuah jauh mungkin tempat, ya berpindah ya. betul. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami antara definisi gudang dan showroom gitu loh. Betul. Nah, kalau retail, gudang itu kan tempat tertutup yang tidak bergerak, kemudian tidak bisa dilalui oleh umum. Jadi kalau kita masuk dalam sebuah toko, kemudian kita mau lihat barangnya dan dia larang kita masuk di artinya situ, gudang. itu gudang. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau supaya kita masuk toko, ada rak-raknya, kemudian kita masuk di situ, kita bisa lihat ada display harga dan lain sebagainya, itu bukan gudang, walaupun dia besar. Gitu. Iya. Tapi kan bongkar muatnya barang itu bagaimana? Tunggu. Nah, jadi contoh, kita ambil contoh gudang. Ini saya mau ambil contoh, tapi contoh yang baik kurang. Contoh yang melanggar banyak. Banyak, oke. Anggaplah kita ambil contoh dulu salah satu toko ATK terbesar yang di luar dari Kecamatan Biringkari dan Melandrea. Pasti kita sudah tahu siapa ya. Nah, ini kan ada ada arealnya di mana tersusun barang di dalam rak dan kita bisa lihat. Betul. Nah, itu bukan gudang. Nah, retail yang menyertakan gudang itu persyaratannya harus di bawah 100 meter persegi atau di bawah 3.600 meter kubik kapasitas penyimpanannya, ya. Jadi kalau 100 ya paling 10 kali 10. 10 kali 10 ya, atau 5 kali berapa gitu ya. Intinya 100 meter square, meter persegi. Nah, ini tentunya melanggar dong, karena kita ketahui sendiri beberapa tempatnya tersebut dijadikan gudang dan lebih besar daripada luasan tersebut. Nah, harusnya luasan tersebut cuma 100 meter square dan kemudian disertai dengan showroom atau retailnya seperti itu. Kalau itu sesuai dengan aturan. Tapi kalau tidak, dia harus mengambil tempat gitu di luar. Ya, memang ini akan menjadi sebuah cost bagi pelaku bisnis, tapi tentunya itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah RDTR, ya. Padahal sebenarnya juga banyak pelaku bisnis yang tidak menyadari nilai ekonomis dari ketidaktepatan tata kelola tempat untuk gudang. Contohnya kayak gini nih. Kita kalau bikin gudang di daerah Ratulangi dibandingkan bikin gudang di Biringkanaya, mahalan mana? Mahalan Ratulangi. Pertama, harga tanahnya sudah tinggi banget, ya. NJOP-nya, nilai pasarnya sudah sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tempat di Ratulangi tersebut diubah fungsinya menjadi bisnis lain, apakah akan lebih menguntungkan dibandingkan ada gudang di Biringkanaya, kemudian yang di Ratulangi dijadikan bisnis. Nah, ini value seperti ini yang mungkin tidak banyak yang melihat, dan sebenarnya ini ada contohnya. Ada contohnya. Contoh yang paling hits kemarin M Block. Di kawasan Blok M Jakarta. Jadi ada gudang bekas peruri. Di situ gudangnya peruri cukup luas, yang kemudian oleh pemerintah dan menggandeng pihak tiga swasta itu dirubah menjadi kawasan kuliner dan creative hub. Jadi di bagian depan ada restoran, ada toko dan lain sebagainya. Di belakang ada supermarket, ada meeting hall, bahkan ada klub. Gitu. Artinya potensi seperti ini yang sebenarnya kami lihat juga ada di Kota Makassar. Banyak. Contohnya di Wajo. Di Wajo gudang yang begitu besar itu kalau semuanya kita rubah menjadi sesuatu seperti contohnya kafe atau jadi tempat biliar atau tempat futsal, itu akan menghasilkan nilai ekonomi yang sebenarnya
bisa lebih besar daripada gudang itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak mematikan, cuman memindahkan. Memindahkan. Artinya kita pindahkan dengan harapan ini tidak mati, justru akan tumbuh sektor usaha yang jauh lebih profitable dan menjanjikan. Oke. Apakah teman-teman dari instansi terkait atau teman-teman DPRD dalam hal ini dengan fungsi pengawasan ini sudah menyampaikan ke para pemilik usaha? Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi perpanjangan izin misalnya ya, sudah jatuh tempo untuk izinnya. Adakah upaya untuk menyampaikan, mengusulkan seperti itu agar kemudian diterima dan akhirnya juga berpindah ke lokasi pergudangan yang memang sudah disediakan? Ya, jadi kita teman-teman dari Komisi A koordinasi dengan pimpinan dan pemerintah kota itu sudah melakukan rangkaian yang insya Allah kita akan teruskan follow-up-nya, progresnya, di mana sebenarnya di Desember kemarin kita sudah melakukan sidak ke beberapa gudang yang mendapatkan komplain, Mas, pengaduan masyarakat terkait aktivitas pergudangan, dan memang dari temuan lapangan itu kita mendapatkan ketidaktertiban administrasi dan penyalahgunaan gitu. Jadi di mana izinnya cuma satu toko, ternyata di situ 5 ruko itu punyanya. Kemudian disambung dengan areal di belakang yang ternyata gudang besar gitu. Jadi ini adalah suatu bentuk pelanggaran di mana kita susul dengan langkah berikutnya, kita mengundang pelaku-pelaku bisnis, tapi dari 13 pelaku bisnis tempo hari yang datang cuma 5 gitu. Jadi kepatuhan ini juga yang sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi kita tentunya sangat mendorong adanya ketegasan dari pemerintah kota terkait hal ini, dan kita akan memantau terus karena memang makin hari makin banyak aduan, karena tentunya ini juga sebagai imbas dari meningkatnya volume kendaraan meningkatnya volume kendaraan, sehingga kalau dulu ada tempat yang dirasa dulu lama ini gudangku di sini nggak macet iya dulu. Sekarang sudah bertambah, trailer bertambah, pick up bertambah, truk bertambah, kendaraan pribadi, motor dan lain sebagainya juga bertambah, sehingga memang harus diatur aktivitasnya. Adakah kemudian data yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari instansi terkait berapa gudang kira-kira yang ini sudah hampir habis masa berlakunya, kemudian coba untuk langsung dipindahkan, diberikan pemahaman? Ada data seperti itu atau masih belum? Kami belum pegang data detailnya, tapi kemarin dari perbincangan seperti yang mempunyai TDG, tanda daftar gudang, itu tidak sampai ratusan. Padahal kita ketahui jumlah gudang di Kota Makassar ini pasti lebih dari itu. Belum lagi retail yang kemudian beserta gudang yang lebih dari 100 tadi itu definisinya. Nah, gudang itu kan nanti akan terbagi, ada golongan-golongannya lagi, gudang terbuka, gudang tertutup, kemudian gudang yang berbentuk silo. Gudang tertutup di bawah 100 meter square inilah yang kemudian banyak melanggar gitu loh. Sehingga inilah nanti kita sementara menunggu data juga dari kecamatan-kecamatan. Kita sudah bersurat kepada kecamatan-kecamatan untuk melakukan pendataan. Untuk melakukan pendataan yang kemudian kita akan lakukan, tentunya pertama kita akan sosialisasi dulu sosialisasi dulu terkait aturan perizinan yang baru. Nah, tapi kalau terkait gudang ini sudah panjang, diskusinya sudah panjang. Mereka sudah tahu bahwa sosialisasinya sudah lama sekali. Kita sudah mengumpulkan asosiasi juga sudah pernah ketemu dengan beberapa pemimpin dari PJ, definitif lagi, PJ lagi, dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Melalui podcast kita ini barangkali saja ada kemudian pengusaha yang memang ini belum mengetahui dengan baik bahwa lokasi di Biringkanaya dan Tamalan Raya ini yang memang disiapkan untuk pergudangan ini masih ragu. Seperti apa sih kondisinya di sana? Mungkin
bisa sedikit Dinda sampaikan seperti apa di sana agar mereka juga jadi bisa, oh ya ternyata seperti ini, dan memang sudah harus pindah, tidak harus lagi di tempat yang ada saat sekarang ini karena sudah sangat mengganggu keberadaannya. Jadi untuk kawasan Biringkanaya dan Tamalandra itu sebenarnya sudah banyak pengusaha yang menginvestasi untuk sektor pergudangan. Cuman memang kita lihat gudang-gudang yang sementara dibangun di sana itu memang peruntukannya untuk pelaku bisnis menengah ke atas, ya. Untuk gudang-gudang kecil, ya, menengah ke bawah itu memang masih sangat minim, sehingga untuk mendapatkan gudang yang mungkin harganya 1 M ke bawah itu agak susah. Sedangkan kita ketahui gudang-gudang berbagai macam sektor usaha seperti contohnya kargo, ya, ekspedisi, itu kan gudang yang mereka butuhkan itu tidak begitu besar. Artinya kalau kita konversi ke value rupiah itu kalau di atas 1 miliar mungkin tidak affordable, gitu. Affordable pun juga kalau semuanya lebih dari 1 miliar kan ya tidak juga lebih dari 2 miliar ke atas gitu. Sedangkan gudang-gudang yang ada sekarang itu lumayan besar, ya memang besar, worth it dengan harganya, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana kemudian mengakomodir mereka ini untuk bisa pindah? Sementara yang tersedia di sana tidak sesuai dengan kondisi mereka ini. Ya, jadi ini sebenarnya ya kembali lagi seperti ilustrasi pertanyaan, mana duluan telur atau ayam? Gitu, mana duluan gudang dulu atau pindah dulu? Gitu. Kemudian pertanyaan siapa yang bikin telurnya, siapa bikin ayamnya? Gitu. Jadi kita berharap dengan adanya ketegasan dari pemerintah terkait aturan bahwa semua gudang harus pindah, ini bisa memancing dan bisa memberikan kemantapan hati bagi para investor untuk membangun gudang sesuai dengan demand yang ada. Kadang-kala kan investasi juga tarik ulur karena tidak adanya ketegasan dalam penerapan aturan. Gitu. Jadi sebaiknya sama-sama tegas, ya, sehingga sektor bisnis juga bisa yakin bahwa oh saya bisa nih investasi untuk gudang-gudang dengan nilai retail seperti ini nih, gitu. Nah, selain itu juga harus didukung dengan pengembangan tata kelola dan prasarana, karena kadangkala yang menjadi dilema kita juga Biringkanaya dan Tamalandra untuk ke kota itu adalah transportasinya, gitu. Kalau kita mau lewat samping tol macet, mau lewat tol 3 kali ya perintis mungkin 1 macet dan 2 dilarang di jam-jam tertentu, mau lewat tol ya lagi mahal gitu. Jadi ini yang tentunya juga harus didorong oleh pemerintah untuk menciptakan transportasi, jalur transportasi. Artinya memang menyiapkan infrastruktur yang layak dulu ya, yang harus, baru kemudian mereka ini istilahnya bisa maksimal dipindahkan. Karena kalau kemudian dipindahkan tapi masih ya tadi pertimbangan itu jalan, akses, kemudian gudang yang disediakan juga masih tidak sesuai dengan kemampuan, bisa kita katakan ya, kemampuan mereka ini kan juga agak repot. Tapi saya kira juga sudah memikirkan ke arah sana ya untuk sebenarnya memang kemarin waktu periode Pak Dan itu memang sudah ada cita-cita, baru cita-cita untuk membangun bypass jalan di luar, gitu. Jadi dari sektor Biringkanaya Tamalandra keluar melalui tepian laut, melalui tepian laut sampai ke kota. Gitu. Ini saya sempat ikut rapat untuk penentuan RT RW-nya, dan itu sudah dicantumkan di RT RW. Mungkin melihat juga dari kondisi fiskal sehingga itu belum terlaksana. Tapi menurut saya itu adalah salah satu investasi yang sangat-sangat
baik dan sangat-sangat menguntungkan apabila dilaksanakan. Karena kita ketahui Makassar ini bukan kawasan industri. Ya, tapi perdagangan. Di mana kawasan perdagangan ini membutuhkan support surplus transportasi yang memadai. Nah, karena kita tidak memungkiri bahwa kawasan Makassar ini akan terus bertumbuh dan akan jenuh sehingga membutuhkan penopang ya. Penopang kita ya kalau bukan Maros, Goa. Cuman kalau sekarang antara orang Goa mau ke Maros, woy, lama. Betul. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang mengusulkan begini, Pak Dewan, bagaimana kalau dibentuk saja, sampaikan ke instansi terkait, bentuk saja Satgas Pergudangan agar bisa lebih tegas lagi. Artinya tidak instansi terkait ini kan ada banyak ya, yang kemudian ini nanti kemudian agak kerepotan. Tapi kalau sudah ada Satgas Pergudangan ini kan sudah memang tugasnya untuk bisa memaksimalkan Perda Perwali ini. Ya, jadi sebenarnya ada atau tidaknya Satgas tersebut, ini sebenarnya sudah menjadi tupoksi dari leading sektornya. Leading sektornya kebetulan adalah Disdap, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di mana dapat program aktivitas rutin untuk melakukan pengawasan dagangan, sehingga untuk mengawasi toko-toko, retail, terutama gudang dalam kota, itu adalah tupoksi dari Dinas Perdagangan. Pun nanti kemudian membutuhkan tindakan lebih lanjut dalam hal penindakan, penelusuran, perizinan dan lain sebagainya, ini sudah terjalin sebenarnya komunikasi yang cukup intens dengan stakeholder terkait. Oke, yang jelas kita berharap bahwa itu tegasan ya. Ini yang mungkin dari dulu masih kurang tegas sehingga mulai saat ini sudah harus tegas agar benar-benar Perda Perwali ini bisa diimplementasikan dengan baik. Terima kasih Dinda, Dr. Udin Saputra Malik dari Komisi A bidang pemerintahan. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol santai lagi akan boleh. masih banyak tema boleh kita perbincangkan, dan terima kasih Anda yang sudah mendengarkan perbincangan kami, menyaksikan perbincangan kami selama 30 menit dalam program parlemen kita. Saya Ida Fahri, mohon diri, sampai jumpa.